Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Syarah Salasatul Usul karya Al-Allamah Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, masih pembahasan agama yang hanif, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, innal hanifiyata millatu Ibrahim. Sesungguhnya al-hanifiyah, agama hanifiyah ini adalah millah, agama Nabi Ibrahim, yaitu anta'budallaha, engkau menyembah Allah Ta'ala wahdah, semata-mata, mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan ad-din hanya untuk Allah Ta'ala. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa al-hanifiyah, agama Nabi Ibrahim, dibangun di atas dua pondasi, yaitu beribadah kepada Allah, dan yang kedua mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Tentang makna ibadah sudah kita jabarkan pada pertemuan yang telah berlalu, bahwa ibadah itu nanti dikatakan ibadah jika di dalamnya ada keikhlasan dan mutaba'ah. Itu inti dari pembahasan kita yang kemarin, bahwa nanti sesuatu dikatakan ibadah yang benar jika ibadah itu benar batinnya dan benar zahirnya. Batinnya ini diambil berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah. Intinya ikhlas, batinnya mencari wajah Allah.
dia beribadah, dia taat, dia melakukan segenap kebajikan apapun, tidak ada tujuannya dan maksudnya dari tendensi dunia, bukan juga karena pujian manusia, tapi yang dia inginkan adalah apa? Wajah Allah Ta'ala, surga, akhirat. Ya, itu yang mereka inginkan. Dan ini sama dengan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung pada niat, dan setiap amalan hanyalah mendapatkan tergantung sesuai apa yang dia niatkan. Jika yang dia niatkan bagus, maka dia akan dapatkan kebaikan. Jika yang dia niatkan bukan akhirat, bukan wajah Allah Ta'ala, tapi dunia atau pujian manusia atau harta atau selain daripada itu, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya. Ini yang pertama, bahwa nanti dikatakan ibadah jika ibadah itu dibangun di atas keikhlasan, benar batinnya. Yang kedua, nanti ibadah itu dikatakan benar jika benar zahirnya. Zahirnya ini yakni sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini dua syarat diterimanya ibadah, dan dua ini merupakan landasan ibadah itu nanti dianggap benar atau tidak. Baik. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas. Kemudian di kelanjutan matan Asy-Syaikh rahimahullah taala berkata bahwa wa bidzalik, dengan itulah, yakni dengan perintah ibadah dan mengikhlaskan segala ketaatan dan ibadah itu hanya untuk Allah, dengan itulah Allah Ta'ala memerintahkan jami'an nas, seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dengan itu pula lah kenapa Allah menciptakan manusia. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan manusia? Ya untuk beribadah, ikhlas untuk Allah Ta'ala. Dan kenapa Allah menciptakan manusia? Ya untuk memerintah mereka, supaya mereka seluruhnya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Dalil tentang hal ini, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ya, ini dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni. Jadi maknanya ayat ini, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa, kecuali li, karena ada kalimat li di situ, liya'buduni. Li ini dalam ilmu bahasa Arab dikenal dengan lamut ta'lil, lamu at-ta'lil, lam yang bermakna sebab. Iya. Lam yang bermakna sebab. Sehingga kalau diterjemahkan, ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dengan sebab dan tujuan supaya mereka apa? Ya'budu, supaya mereka menyembah ni, saya. Jadi kalimat ini liya'budu ni, nunnya itu di kasrah. Asalnya nun ini kan di fathah, ya. Di sini di kasrah karena di sini ada takdir yang hilang, ya, ada ya mutakallim namanya. Ya. Liya'buduni, supaya hambaku itu menyembah ni, saya. Paham ya? Ya kan kalau saya katakan al-abu, bapak, al-ummu, ibu. Kalau antum mau bilang bapak aku apa? Abi, toh bapak saya. Kalau antum mau bilang ibu saya, ummi. Liya'buduni. Paham ya? Cuma ya-nya hilang. Itu uslub bahasa Arab. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, gitu. Paham ya? Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan dan hikmah. Maksudnya adalah apa? Ya'buduni, supaya mereka menyembah saya.
Sehingga yang kita pahami, Allah Ta'ala menciptakan manusia ini bukan untuk makan dan minum saja. Makan, minum, setelah itu mati, selesai. Tidak seperti itu ya. Mereka dicipta tidak ada tujuannya, tidak ada maksudnya. Berarti Allah Ta'ala menciptakan sesuatu tidak ada gunanya namanya. Jangankan orang ini makhluk yang paling mulia ya. Makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan di antara seluruh makhluk. Sampai para ulama memperselisihkan mana yang lebih utama, malaikat atau manusia. Ya. Baik. Manusia lebih mulia. Kenapa? Karena mereka dicipta tujuannya paling mulia, ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau malaikat itu memang dicipta tidak punya nafsu. Mereka cuma beribadah, tidak kenal lelah. Manusia punya nafsu. Ketika manusia lebih mengedepankan ketaatan, ibadah, lebih mengedepankan kecintaan dia dalam mentaati Allah dibandingkan nafsunya, berarti dia mendapatkan nilai plus. Ya, manusia dicipta dari dua unsur. Ya, akal dan apa? Nafsu. Itu susunan manusia. Kapan nafsunya lebih mendominasi akalnya, maka dia lebih mirip binatang. Makanya binatang itu ya, dia cuma punya nafsu, tidak punya akal. Dia makan sayurnya orang tidak minta izin. Ya kan? Dia makan kebun, jagung, mangga, enggak ada siapa yang punya boleh minta izin, tidak. Langsung dilahap. Itu binatang. Nah, dia tidak punya akal. Ya, sedangkan malaikat punya akal, terbaliknya binatang tidak punya nafsu. Dia punya akal, dia cuma beribadah. Manusia dua, akal dan apa? Nafsu. Kapan nafsunya mengalahkan akal, maka dia lebih mirip dengan binatang. Binatang itu walaupun dia datangi pasangannya, yang jantan mendatangi yang betina, dia tidak perlu tanya antum. Ya kan? Langsung dia datangi di situ walaupun antum menonton dia. Itu binatang, seperti itu. Taib. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya, hikmahnya sangat mulia ya, beribadah kepada Allah taala. Baik. Di sini Syekh rahimahullahu taala, jadi di sini kata beliau wa makna ya'buduni yuwahhiduni, kita habiskan dulu. Jadi Syekh rahimahullah dari kedetailan beliau dari kitab, dari kehebatan kitab Salasatul Usul ini, dia tafsirkan ini ayat. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa maknanya ibadah di sini? Kata beliau, wa makna ya'buduni, dan maknanya firman Allah ya'buduni, supaya mereka beribadah kepadaku. Maknanya kata beliau adalah yuwahhidun, supaya mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Supaya apa? Mereka beribadah kepada Allah dengan cara mentauhidkan ibadah itu untuk Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ibadah itu tidak bisa dikatakan ibadah sampai dibangun di atas landasan apa? Tauhid. Apa itu tauhid? Mengesahkan dan memurnikan. Itu makna tauhid. Karena makna tauhid secara bahasa diambil dari kalimat wahada yuwahhidu tauhidan. Ya, itu makna asalnya. Iya. Taib. Itu makna tauhid secara bahasa. Dari kalimat wahada yuwahhidu tauhidan. Apa makna tauhid secara bahasa? Ja'lu syai'i wahidan. Itu maknanya. Asal makna bahasa, makna tauhid. Ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu yang banyak menjadi satu. Iya. Itu makna asal makna tauhid, menjadikan sesuatu menjadi satu.
Jadi caranya kalau antum mentauhidkan orang di dalam rumah ini, di dalam masjid ini. Sekarang kita dalam masjid ini kita perkirakan sekitar 70 orang. Ya. Misalnya antum mau mentauhidkan Abdurrahman. Ya. Abdurrahman LL. Ya. Ya, supaya antum fokus. Karena sekarang dia sedang bertauhid masih sendiri. Kalau dia sudah menikah, maka dia ya sudah selesai bertauhidnya. Ya. Taib. Antum mentauhidkan Abdurrahman. Di sini orang 70 orang. Gimana caranya antum mentauhidkan dia? Hah? Antum keluarkan semua orang di sini, tinggal dia tersisa sendirian. Tidak ada yang lain bersama dia. Itu makna tauhid secara apa? Bahasa. Menjadikan sesuatu menjadi apa? Satu. Kalau antum keluarkan semua orang, antum simpan Abdurrahman dan temannya satu, berarti antum belum mentauhidkan Abdurrahman. Dipaham ya? Karena antum menyimpan dua. Sama dengan orang yang menyembah Allah, masih dia pelihara kerisnya, batu-batunya. Berarti dia belum mentauhidkan Allah Ta'ala. Karena masih ada yang dia agungkan, tempat dia bertawakal dan membesarkan. Kalau masih ada dia pelihara di rumahnya, yang dia percaya bisa mendatangkan salamak-salamak, dia pakai di pasar, bisa laris-larisnya, dikasih air baca-bacanya, berarti dia belum mentauhidkan Allah Ta'ala. Bisa dipaham? Itu masih makna tauhid secara bahasa itu. Iya. Ini belum kita membahas tauhid secara apa? Istilah. Itu lebih dalam lagi. Ya. Taib. Maka dari penafsiran ini penafsiran luar biasa ya, penafsiran ini mantap. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa makna ibadah di sini? Tauhid. Dan semua ibadah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, semua ibadah yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, sembahlah Allah, banyak ayatnya kan? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ayatnya tentang perintah ibadah itu luar biasa ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perintah ibadah juga. Ada anjuran ibadah. Catatannya yang penting, semua bentuk ibadah yang disebut dalam Al-Qur'an dan sunnah, semua ibadah itu maknanya tauhid. Begitu intinya begitu. Ya. Semua makna ibadah itu maknanya apa? Inti maknanya tauhid. Karena tidak akan mungkin dianggap suatu ibadah sampai dia memurnikan ibadah itu tujuannya mencari wajah Allah. Baru dikatakan ibadah. Dan asal ibadah, asal hukumnya haram. Itu juga kaidah. Asal ibadah, asal hukumnya haram, atau asal hukumnya wajib dengan perintah, atau kata lainnya dibangun di atas tauqifiyah. Itu semua istilah-istilah. Inti maknanya sama. Kita katakan asal ibadah haram, satu. Ya? Asal ibadah harus dengan perintah, dua. Semua itu ada dalilnya. Asal ibadah apa tadi? Ketiga, tauqifiyah. Itu antum dapatkan di buku-buku akidah semua istilah ini tadi. Saya sudah sebutkan antum semua. Antum pahami saja. Asal ibadah itu haram. Maksudnya apa? Enggak boleh kita beribadah. Asalnya haram kita beribadah, salat, puasa, zakat, bersedekah. Asalnya haram. Semua bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, semua hukumnya haram. Kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Bisa dipahami ya? Sebagaimana kita katakan asal segala ibadah harus dengan apa? Perintah. Tidak boleh kita kerjakan sampai ada perintah. Dan itu juga ada dalilnya. Sebagaimana kita katakan asal ibadah adalah apa? Tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Wajib kita berdiri di atas dalil. Harus ada dalilnya. Kita lakukan ini apa dalilnya? Apa? Nah, itu ibadah semua. Begitu kaidahnya. Mana dalilnya ini? Memang di zamannya Nabi
Tidak pernah jin kerjain tapi bagus jin nih. Haram asalnya, ya kan? Datangkan dulu dalil baru kita beribadah. Jangan dibalik. Orang beribadah ketika dia melarangnya, dia balik bertanya, apa larangannya ini? Nah, berzikir juga. Sama-sama semua kita, zikir jama'i misalnya. Misalnya ya, zikir akbar. Satu pinrang berzikir misalnya. Ya kan? Apa larangannya? Jangan ditanya larangannya. Mana perintahnya? Kalau yang mau ditanya larangannya itu urusan dunia. Kaidahnya seperti itu. Al-aslu fil asya. Terbaliknya tadi ini. Ini ibadah tadi ya. Sekarang kita bahas dunia. Sekarang kita katakan al-aslu fil asya al-ibaha. Itu kaidahnya dalam ilmu usul. Asal segala sesuatu dari urusan dunia ini halal, mubah, boleh dimanfaatkan, halal dimakan. Asalnya makanan halal, al-aslu fil mat'am ibaha. Asal segala bentuk makanan halal. Asal segala bentuk minuman halal. Asal segala pakaian halal. Semua yang dipakai di badan, semua yang kita pakai, rumah, mobil, ya kan? Pakaian, minuman, tanam-tanaman, biji-bijian. Al-aslu fil asya ibaha. Segala sesuatu dari dunia ini asalnya apa? Mubah, boleh dimanfaatkan dan halal dimakan. Ya kan? Jelas ini? Jangan dibalik. Ya. Minuman ini haram. Nanti ada dalilnya mengatakan halal baru halal. Itu terbalik namanya. Makanya kalau kita makan, kita minum, ada orang datang berkata, haram bakso. Haram? Nasi kuning haram. Misalnya ya. Iya. Coto haram. Mati yang suka coto. Kita katakan mana dalilnya? Haram. Karena ini asalnya apa? Halal. Semua bentuk makanan dan minuman, pakaian asal hukumnya apa? Halal. Boleh dimakan dan boleh diminum. Iya. Itu kaidahnya. Dan ini tidak disebut, dan ini tentunya kaidahnya ada ya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Ta'ala menciptakan untuk kalian semua yang ada di permukaan bumi itu halal dimanfaatkan, halal dimakan, halal digunakan. Kecuali ada dalil yang mengatakan apa? Itu adalah haram. Sutra haram bagi laki-laki. Ada? Baru haram. Emas haram bagi laki-laki. Ada? Baru haram. Yang tidak ada dalil yang mengharamkannya, asalnya mubah saja. Dipaham ya? Iya. Taib. Dan ini antum kalau hafal kaidah-kaidah seperti ini luar biasa ya. Banyak ilmu yang kita dapatkan di dalamnya. Jadi asal perintah itu, asal ibadah itu adalah apa? Harus dengan perintah tauqifiyah, harus ada dalilnya. Ya, asal hukumnya haram. Adapun urusan dunia, asal hukumnya apa? Apa? Halal. Iya. Jangan orang sekarang cara berpikirnya terbalik-balik. Motor bid'ah, mobil bid'ah, pesawat bid'ah, mic antum pakai ini bid'ah. Kalau ceramah, kata dia seperti itu. Ini orang jahil bin bodoh. Kalau bertambah lagi jahil murakkab. Jahilnya merekap. Itu orang suka nyalah-nyalahkan itu bid'ah. Kata dia ya. Motor bid'ah, rumah bid'ah, HP bid'ah. Kenapa dibid'ahkan? Siapa yang bid'ahkan itu? Siapa? Enggak ada orang bid'ahkan. Urusan dunia. Urusan dunia itu. Suatu ketika Nabi SAW pernah melewati seorang sahabat yang sedang mencangkok. Karena sahabat itu, apalagi sahabat Ansor itu pekebun, petani ya, orang-orangnya. Kalau sahabat Muhajirin itu pedagang. Jadi Nabi melewati mereka buat mencangkok tanaman. Ternyata Nabi memberikan saran. Asalnya dikasih begini. Ternyata besoknya cangkoknya rusak. Rusak tanamannya.
Dia datangi Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana ini? Antum sarankan begini. Kata Nabi SAW, antum a'lama bi umuri dunyakum. Antum lebih tahu urusan dunia kalian. Nabi tidak mengatur urusan dunia. Urusan dunia, antum mau bikin mobil, bannya antum simpan di atas, itu urusan antum. Pesawat, lewat air, itu urusan antum. Kata Nabi, antum a'lama bi umuri dunyakum. Urusan dunia itu tidak diatur seperti itu. Tapi urusan agama, tidak boleh kita yang bikin-bikin. Kita yang bikin-bikin itu urusan agama. Oh, saya mau beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cara seperti ini. Saya merasa nikmat. Coba antum merasakan, keluar selama 40 hari. Antum tidak akan merasakan nikmat itu sampai antum melakukannya. Ini ibadah, bukan percobaan. Bukan. Apa yang Allah katakan ibadah, itu ibadah. Walaupun orang tidak suka. Iya kan? Apa yang Allah katakan, ini perintah. Diperintahkan dalam Quran dan Sunnah. Kita katakan itu ibadah, walaupun orang tidak menyukainya, tetap dia ibadah, dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Apa yang tidak diterangkan dalam Quran dan Sunnah, ya bukan ibadah, walaupun antum mengerjakannya semua. Jadi ukurannya bukan orang, bukan perasaan. Ibadah itu bukan ukurannya, yang penting saya ridho. Saya keluar 3 hari, saya suka ini, kayaknya Masya Allah. Ibadah itu bukan main-main perasaan seperti itu, ya. Ibadah bukan dibangun di atas perasaan. Bukan pula dibangun di atas apa? Perintah syaitan. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Oh, syaitan perintah kita buat begini. Ibadah bukan perintah syaitan. Bukan pula ibadah itu berdasarkan apa yang dilakukan kebanyakan orang. Oh, banyak orang melakukannya. Kamu Jim memang sendiri, kamu memang asing. Ya, kamu aja sendiri tidak mau seperti ini. Kaum muslimin semua melakukannya. Ukuran ibadah bukan itu ukuran ibadah. Ini kita didekatkan kepada pemahaman ibadah ini, ya. Karena banyak orang rusak di sini, ya. Banyak orang rusak tentang pemahaman ibadah. Baik. Jadi ibadah itu seperti itu, ya. Ibadah itu landasannya saya sudah sebutkan kemarin, perputarannya di atas al-khudu' wa tadallul. Merendah, ya, mengagungkan Allah, tunduk dan merendah, al-khudu' wa tadallul. Karena asal ibadah itu diambil dari kalimat tariqun mu'abbad, kata Syekhul Islam. Itu asal makna kalimat ibadah. Diambil dari kalimat apa? Tariqun mu'abbad. Apa artinya tariqun mu'abbad? Idza wati'atuhul aqdam. Itu asal makna ibadah. Yaitu sesuatu yang apabila kaki itu menginjak dia, itu asal makna ibadah. Apabila kaki itu menginjak di atasnya. Jadi asalnya ibadah itu di bawah, asalnya. Tariqun mu'abbad, jalan yang dipakai berjalan di atas kaki manusia. Itu yang di bawah yang kita injak itu. Itu asal makna kalimat ibadah. Berada di bawah yang kaki kita menginjaknya. Makanya orang yang beribadah, maksudnya apa? Dia sedang merendah dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Itu asal makna ibadah secara bahasa, belum secara istilah. Secara apa? Bahasa. Tariqun mu'abbad idza wati'atul aqdam. Jalan yang memang dijadikan tempat menginjakkan kaki. Sehingga asal makna ibadah itu adalah apa? Orang kalau beribadah, dia sedang melakukan ketundukan dan merendah kepada siapa? Kepada siapa? Makanya kalau ada orang yang tunduk merendah kepada pimpinannya, bisa jadi dia beribadah kepadanya. Ketika dia tunduk dan merendah, apalagi kalau ditambah mengagungkan dan mencintai, itu ibadah sudah itu. Itulah makna ibadah. Apabila engkau tunduk dan merendah dan engkau mengagungkan itu orang yang kamu tunduk kepadanya. Kan ada orang yang dicintai tapi kita tidak tunduk kepadanya, maka itu bukan ibadah namanya. Kita cinta istri kita, tidak? Ya kan? Antum cinta anaknya antum, ya, antum cintai siapa lagi? Hah? Orang beriman, antum cinta kepada keluarga. Cinta ibadah kalau ada makna ketundukan dan pengagungan, maka artinya kamu cinta ibadah kepada dia. Dan itu hukumnya haram. Karena itu tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Ta'ala.
Antum mencintainya karena tabiat antum cinta kepada keluarga, teman. Tapi kapan antum cinta kepada seseorang atau bukan orang, atau cinta kepada dunia, harta, menyebabkan kecintaan antum itu menyebabkan antum merendah dan mengagungkannya, maka antum jadi budaknya. Antum menjadikannya sebagai Tuhan. Bisa dipaham? Makanya Allah berfirman, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kata Allah Ta'ala, tidakkah kamu melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang dia sembah? Siapa itu? Yaitu mereka yang memperturutkan nafsu dan hawanya. Pokoknya apa yang disukai hawanya, nafsunya, syahwatnya, itulah yang dia kerjakan. Apa yang tidak disukai oleh nafsu dan syahwatnya, dia tinggalkan. Kalau syahwat dan nafsunya mengatakan kerjakan, kerjakan. Kalau nafsu dan syahwatnya mengatakan tidak bagus, dia tinggalkan. Maka dia ini tidak menyembah Allah, tapi dia menyembah siapa? Dia menyembah hawa nafsu. Makanya tidak boleh kita beribadah memperturutkan keridhaan diri sendiri. Seperti tadi itu, beribadah, saya sudah merasakan ini nikmat ini. Jadi dia sebenarnya mencari keridhaan dirinya, Ji. Coba kalau dia jujur kepada Allah Ta'ala, beribadah, seharusnya dia beribadah, dia tanya dalilnya kan? Mana dalilnya ini? Oh, ada dalilnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Syubhat. Ditanya, adakah Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat itu? Kan gampang sebenarnya dipatahkan syubhatnya seperti ini. Iya. Banyak dalilnya, tapi dalilnya itu tidak ada yang mencocoki. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak akan pernah sampai hari kiamat, tidak akan pernah mendukung itu yang namanya kebatilan. Adakah dalil Quran mendukung kebatilan? Tidak mungkin kan? Ini ayat dipakai oleh ahlul bid'ah misalnya, dipakai oleh orang mengerjakan amalan yang tidak dituntunannya. Tidak akan pernah itu Al-Quran dan Sunnah mendukung orang berbuat batil, berbuat bid'ah, berbuat syirik. Tidak mungkin. Ya kan? Walaupun dia pakai ayat, dia pakai hadis. Makanya jangan berdebat dengan orang-orang seperti itu. Jangan. Saya tidak pernah sarankan berdebat dengan orang seperti itu. Kenapa? Nanti antum tidak bisa tidur. Sebenarnya dia bodoh. Justru karena kebodohannya antum jadi kacau balau. Antum tanya dia 1, dia jawab 10. Kalau orang bodoh dilarang kita mendebat orang bodoh, itu kata para ulama, tidak boleh kita mendebat orang bodoh. Siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang yang bodoh, maka dia bermasalah ini menuntut ilmu. Itu disebutkan dalam riwayat. Ya. Apalagi mau mendebat orang berilmu. Apalagi kalau orang yang berilmunya itu adalah orang yang menyokong bid'ah dan pemikiran sesat. Jangan coba-coba. Bisa saya kalahkan itu Ustaz, biar misi yang datangnya. Jadi pahlawan kesiangan. Dia datang ke sana, dia mau mendebat orang-orang seperti ini, dia bacakan hadis. Ustaz itu berkata salah harakat nyantum, karena dia ahli nahwu. Antum baru durus logo belum tamat. Antum datangi dia, antum jadi pahlawan kesiangan. Akhirnya apa? Antum dinasihati. Oh iya, sakitlah antum. Makanya kenapa para ulama melarang kita berdebat? Walaupun antum alal haq, wa in kuntum muhiqqan, meskipun antum benar, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, meskipun antum berdebat, meskipun antum benar, tinggalkan perdebatan. Walaupun antum benar, jadi tidak usah didebat. Ya kalau bisa antum nasihati. Kalau dia sudah kira-kira ada arah berdebat, tinggalkan saja. Tidak ada manfaatnya. Ya, cuma sekarang banyak orang yang merasa diri jago, apalagi di Facebook. Biar saya membantah. Penuntut ilmu bukan di situ tempatnya, di Facebook. Ya, bukan tempatnya ajang jago, bukan situ tempatnya. Kalau mau antum asli penuntut ilmu, datang ke pesantren menghafal. Itu asli penuntut ilmu. Kalau taklim saja jarang-jarang. Datang taklim kalau ada kesempatan baru datang. Itu pun tidak mencatat lagi.
Kayak Imam Bukhari. Imam Bukhari itu tidak ada catatannya ya. Duduk itu merenung. Masya Allah. Dia hafal semua itu yang dikatakan gurunya. Kayak antum, Imam Bukhari. Makanya jangan jadi Syekhul Islam. Tidak bagus. Antum datang taklim, tawadu kepada Allah Ta'ala. Orang berdebat tinggalkan. Taib. Itu penuntut ilmu. Tempatnya di mana penuntut ilmu? Aslinya di majelis. Iya. Taib. Jadi kata Syekh rahimahullah taala, wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Dengan itulah Allah taala perintahkan seluruh manusia, dan kenapa? Dan dengan itulah sebabnya Allah menciptakan seluruh makhluk, yaitu beribadah. Karena itulah kullun nas, seluruh manusia semenjak dari masa Nabi Adam sampai akhir manusia yang ada di dunia ini, kata Syekh Shalih Fauzan, seluruh mereka itu diperintah beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Itu semua perintahnya sama. Seluruh perintahnya apa? Sama. Sama pada ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan semisal ayat ini banyak ya. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Dan ini surah Al-Baqarah. Ini surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ini perintah Al-Quran yang paling pertama. Perhatikan. Antum baca Al-Quran dari Al-Baqarah ini, bukan dari awal. Dari ayat pertama Al-Baqarah, ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Antum baca terus sampai di ayat ke-20, kan? Itu belum ada perintah itu. Baca baik-baik terjemahannya, ya. Lihat. Nanti awal mula perintah Al-Qur'an yang paling pertama di ayat 21. Ini ayat yang saya bacakan sekarang. Itu perintah Allah yang paling pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Apa perintahnya? Dibaca. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Itu perintah yang pertama. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Setelah itu Allah memperkenalkan siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabb kalian dialah yang telah menciptakan kalian semua, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba yang bertakwa. Ini ayat kalau saya jelaskan ke antum panjang nanti. Cuma butuh waktu ya. Tapi tidak apa-apa saya ringkaskan ke antum kemana arahnya nih ayat dan apa hubungannya dengan pembahasan kita. Baik. Ini ayat nanti akan diulang oleh Syekh rahimahullah. Akan diulang nanti di pembahasan bagaimana cara manusia mengenal Allah Ta'ala. Ini pembahasan ayat namanya Ma'rifatullah. Bagaimana caranya antum mengenal Allah Ta'ala dengan benar sesuai dengan Al-Quran. Coba kita lihat ya, ini ayat. Ini ayat luar biasa, ini ayat pamungkas, ini ayat. Ayat ini adalah ayat hantaman untuk semua orang musyrik dan semua orang yang tidak masuk Islam, yang musyrik. Lihat ya, Allah berfirman di awalnya, ini awal perintah dari Al-Quran. Allah berfirman, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Di sini yang Allah panggil bukan orang beriman ya. Kata para ulama, Allah tidak berkata ya ayyuhalladzina amanu u'budullah. Enggak. Perhatikan ya. Kata para ulama, Allah katakan ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia. Siapa manusia yang masuk di sini? An-nasu ini kalimat jamak. Kalimat jamak. Antum paham kalimat jamak? Kalau saya bilang jamak? Paham Ji? Kalimat jamak. Jamak itu plural, banyak ya. Kalau saya katakan mufrad, tunggal, kalimat satu ya. Kalimat an-nasu ini jamak. Kalimat tunggalnya al-insan. Al-insan satu orang, an-nasu
semua orang, banyak orang ya, banyak orang. Dan kalimat insan isim mufrad, kalimat tunggal, an-nasu isim jamak. Kalau kemasukan alif lam ada alnya, maka dia bermakna melingkup seluruh makhluk manusia. Yang namanya manusia. Namanya al-istighraq al-jinsiyah. Jadi al itu banyak dalam bahasa Arab ya. Al itu banyak al. Ada al ma'rifah. Ya. Ya kan? Ada al mausulah. Ada al-istighraqul jinsiyah. Ada al-ahdiyah. Banyak itu al. Antum tidak ada kenal itu al. Saking banyaknya. Iya. Orang kalau paham bahasa Arab, paham ilmu tafsir, nggak akan paham orang ilmu tafsir kalau dia jahil bahasa Arab, nggak bisa. Makanya lucu itu kalau ada orang jadi ahli tafsir nggak pernah belajar nahwu, nggak akan mungkin jadi ahli tafsir. Kalau dia jahil nahwu, nggak akan mungkin. Kalau antum cuma baca terjemahan, nggak sama itu bahasa Indonesia bahasa Arab, nggak sama. Bahasa Arab itu luar biasa maknanya. Ya. Taib. Saya kembalikan kalimat mufrad insan, satu orang. An-nasu banyak orang. Kapan kemasukan al yang dikenal dengan al-istighraqul jinsiyah, maka dia menenggelamkan seluruh jenis. Menenggelamkan seluruh jenis yang ditampung oleh kalimat itu. Ya, mungkin antum apa maksudnya itu? Ya, kesimpulannya saja. Maknanya apa? Melingkup seluruh orang. Sudah antum paham itu ya? Sehingga kalau kita terjemahkan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kalau diterjemahkan kullun nas, wahai kalian seluruh manusia. Dari Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir. Selama dia masih manusia, maka masuk dalam ayat ini. Biar satu kakinya, manusia juga. Biar tidak ada kakinya, yang penting ada badannya, manusia juga. Kecil, besar, orang tua, nenek-nenek, pokoknya semua masuk manusia. Sehingga ayat ini yang dipanggil siapa? Semua manusia yang beriman maupun yang kafir. Masuk di dalamnya orang yang beribadah maupun dia musyrik. Jadi sebenarnya ayat ini ditujukan untuk orang musyrik. Ditujukan untuk orang musyrik. Makanya Allah panggil manusia. Tidak dipanggil orang beriman, tidak. Semua orang dipanggil. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Kenapa Allah tidak berkata u'budullah? Iya kan? Ya, tidak dikatakan u'budullaha. Ya ayuhan nas, u'budullah, wahai sekalian manusia, sembahlah Allah. Allah Ta'ala tidak sebutkan kalimat Allah, tidak. Allah tersebutkan kalimat apa? Rabb. Kenapa Allah sebutkan kalimat Rabb? Karena semua orang kafir paham itu kalimat. Bisa dipaham? Karena semua orang kafir, orang yang musyrik sekalipun, dia tahu kalimat Rabb. Dan pengenalannya kepada Allah dengan kalimat Rabb seperti mereka mengenal matahari di siang bolong. Makanya Allah gunakan kalimat Rabb, kata para ulama. Dipanggil dulu orang musyrik, baik sekalian manusia. Kamu juga orang musyrikin. Kamu juga orang Yahudi, kamu juga orang Nasrani. U'budu rabbakum, sembah Rabb kalian. Kalau masih jahil siapa Rabb kalian, Allah jelaskan setelahnya. Lihat setelahnya, alladzi khalaqakum, Rabb kalian yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang menciptakan semua orang-orang sebelum kalian. Sekarang adakah orang yang mengingkari Allah yang mencipta? Adakah orang mengingkari? Dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan tentang akidah orang musyrikin. Jadi Allah Ta'ala perkenalkan akidahnya orang musyrikin. Akidahnya orang musyrikin itu menetapkan tauhid rububiyah, Allah sebagai Rabb. Apa maksudnya? Allah yang mencipta, itu makna Rabb. Allah yang menghidupkan, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, ya, Allah yang memberikan rezeki seluruh makhluk, Allah yang mengatur alam semesta, ya. Dipaham ya? Allah Ta'ala mengatur seluruh alam semesta ini, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Dan itu diyakini oleh siapa? Orang musyrikin. Diyakini oleh orang musyrikin. Makanya ini ayat ini luar biasa ya.
Para ulama mengatakan ayat ini berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Bisa antum tangkap tak? Iya. Dalilnya tauhid apa? Rububiyah. Sembah Rabbmu. Kalau orang musyrikin diarahkan ini kalimat tidak bisa bergerak. Karena orang musyrikin tahu Allah mencipta. Orang musyrikin tahu yang kasih mereka rezeki siapa? Allah. Yang menghidupkan mereka, mereka tahu Allah yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, yang mengatur segala alam. Nah sekarang mereka dipanggil. Kamu kan sudah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Antum sudah tahu Allah menciptakan segala alam semesta. Allah kasih kamu rezeki pagi, siang, malam. Dan itu mereka akui dalam Al-Quran. Terus kenapa kamu tidak menyembah Allah Ta'ala saja? Kenapa kamu sembah itu patung? Kamu agungkan itu batu-batunya. Ya, padahal kamu tahu Allah yang memberikan kamu rezeki, Allah yang menghidupkanmu, dan kamu akan kembali kepada Allah Ta'ala. Berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah supaya hanya Allah Ta'ala yang disembah. Iya. Ini dalil mirip dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Makanya Allah katakan di akhir ayat, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, supaya kamu tergolong sebagai orang-orang yang bertakwa. Nanti bertakwa kalau orang menyembah siapa? Allah Ta'ala dengan ikhlas. Adapun orang yang meyakini Allah disembah tapi meyakini juga masih ada selain Allah Ta'ala tempat bertawakal, berarti dia belum bertakwa. Walaupun dia meyakini Allah Ta'ala mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, maka dia belum bertakwa. Makanya orang musyrikin ketika ditanya dalam Al-Quran, ya, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakan wahai Muhammad pada orang musyrikin, disuruh Nabi Muhammad dalam Al-Quran, siapa yang memberikan kamu rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang menghidupkan dan mematikan kalian? Itu ditanya rentetan ayat. Siapa yang kuasa terhadap pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang memberikan kalian rezeki? Mereka berkata, fasayaqulunallah. Semuanya menjawab. Orang musyrikin semuanya menjawab, Allah Ta'ala, qul afala tattaqun. Mereka menjawab Allah, kata Allah, katakan ya Rasulullah kepada mereka orang musyrikin, afala tattaqun, terus kenapa kamu tidak bertakwa? Menunjukkan bahwa menetapkan Allah mencipta, menghidupkan, mematikan, meyakini Allah mengatur alam semesta, memberikan rezeki, itu belum memasukkan orang ke dalam ketakwaan, belum memasukkan orang ke dalam lingkup Islam. Karena itu masih akidahnya Abu Jahal. Makanya kalau orang berdakwah pembahasannya tauhid rububiyah, kita katakan Abu Jahal lebih alim daripada antum. Iya, kalau dia berdakwah khutbah hanya Allah yang disembah, apa hanya Allah yang mencipta, misalnya, ya, iya, hanya Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Kita wajib meyakini itu. Kita katakan apa? Abu Jahal lebih pintar daripada itu. Karena Abu Jahal meyakini itu Allah akui dalam Al-Quran. Iya kan? Makanya berdakwah, kalau kita berdakwah kepada kaum muslimin, mengajak mereka kepada tauhid, maka fokuskanlah mereka kepada tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Tidak boleh dicampur-campur ibadah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita dakwahkan kepada mereka. Adapun mendakwahi mereka hanya pada tauhid rububiyah, itu namanya tahsilul hasil, ingin mengadakan sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Ya tidak ini? Nah, saya tanya antum mendakwahi orang, hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah memberikan rezeki, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Ini langit dan bumi Allah yang ciptakan. Antum dakwah dia seperti ini namanya tahsilul hasil. Antum mau mengadakan kepada orang itu yang sebenarnya fitrahnya itu sudah ditetapkan itu. Bisa dipaham? Dan Nabi dan Rasul turun bukan untuk itu. Nabi dan Rasul bukan menjelaskan kepada umatnya, ini semua lautan bumi Allah yang ciptakan. Bukan itu. Bukan itu inti tujuan berdakwahnya para Nabi dan Rasul, bukan. Makanya salah kalau kita mendakwai orang misalnya hanya Allah menciptakan, mengatur alam semesta misalnya, itu inti dakwanya selalu rububiyah misalnya. Artinya kita ingin mendakwakan kepada seseorang yang sebenarnya mereka sudah meyakini hal itu.
Ada gak mengingkari ini lautan bukan Allah yang ciptakan? Ada yang ingkari? Hah? Ini yang ciptakan ini laut ini Ratu Pantai Selatan. Orang bodoh itu. Iya, orang bodoh saja tidak meyakini itu. Jangankan orang kaum muslimin, orang kafir nggak ada yang meyakini seperti itu. Makanya orang kafir heran ini sama orang-orang Indonesia ini. Indonesia ini banyak sekali dewanya. Dewa air, dewa gunung, ya kan? Iya. Ada juga dewa kuburan. Banyak dewanya, banyak yang disembah. Orang kafir heran sama orang-orang kaum muslimin ini. Taib. Makanya tidak ada yang mengingkari yang seperti itu. Jadi kita berdakwah, boleh kita berdakwah dengan tauhid rububiyah, boleh, benar. Cara kita berdakwah dengan tauhid rububiyah, kalau tauhid rububiyah ini kita antarkan manusia supaya menetapkan tauhid apa? Uluhiyah. Baru benar. Kalau terbatas saja di situ, sama akidahnya Abu Jahal. Sama kan? Abu Jahal itu dalam Al-Quran, bahkan bukan cuma Abu Jahal, ya Fir'aun. Fir'aun itu tidak mengingkari Allah mencipta, tidak mengingkari. Wa jahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Sampai Fir'aun ketika dia mengingkari Rabbnya Nabi Musa alaihissalam, dia berdakwah, banyak dia ingkari. Pokoknya Fir'aun ini orang paling kafir lah di antara seluruh manusia. Bersamaan dengan pengingkarannya itu, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang kondisi hatinya Fir'aun. Bagaimana dia? Wa jahadu biha. Fir'aun itu, kata Allah, dia ingkari semua kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Sementara hatinya bagaimana? Kata Allah, wastayqanatha anfusuhum. Sementara hatinya yang paling dalam, jiwanya meyakini kebenarannya. Apa kalau seperti itu? Firaun saja meyakini, enggak mengingkari itu tauhid rububiyah itu. Jadi tidak perlu kita terlalu gila-gilaan berdakwah tauhid rububiyah. Karena apa? Orang yang paling kafir menetapkannya. Karena itu fitrah. Itu fitrah. Kalau kita mau benar berdakwah rububiyah, kalau kita arahkan orang kepada apa? Tauhid uluhiyah. Seperti ayat ini. Seperti ayat ini. Tauhid rububiyah itu mendekatkan pemahaman seseorang supaya dengan tauhid rububiyah itu mudah manusia mencintai Allah Ta'ala. Mudah manusia beribadah kepada Allah Ta'ala. Mudah manusia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Mudah manusia untuk takut kepada Allah Ta'ala. Dengan tauhid rububiyah kita jelaskan. Baru benar. Iya. Jelas ya? Baru benar. Bukankah Allah yang menciptakan kita? Memberikan kita rezeki? Allah Ta'ala maha baik. Terus kita puji Allah dengan tauhid rububiyah. Ya kan? Kebaikannya yang menciptakan kita, kita jadi muslim. Itu kan tauhid rububiyah semua itu. Kita jadi muslim. Ya kan? Kita diberikan apa? Hidayah menjadi muslim, diberi hidayah menjadi mengenal sunnah, itu kan semuanya masuk dalam tauhid rububiyah itu, masuk dalam bab takdir. Masuk dalam bab apa tadi? Takdir. Takdir itu terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid apa? Rububiyah. Kalau antum pahami tauhid rububiyah, antum akan mencintai Allah Ta'ala, antum akan menyembahnya, antum akan takut kepadanya. Baru benar. Iya. Itulah pentingnya kita belajar tauhid. Saya kira ini cukup insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadal barakallahu fiikum.